kita akan masuk pada tasrif dari 14 wajan. Tetapi sebelum masuk tasrif 14 wajan, saya mundur dulu ke ilmu sorof yang sudah diajarkan minggu-minggu lalu untuk merimain sebelum kita masuk ke yang utama ada di nomor 2. Yaitu ilmu tentang perubahan kata sorof itu. Nah, ilmu tentang perubahan kata itu kemarin sudah kita bahas, ada namanya ilmu nahu yang berbicara tentang isim, fiil, huruf. Kemudian ada struktur kalimat yang berbicara tentang subjek, predikat, objek, dan keterangan. Ada i'rob. I'rob itu perubahan kata yang kemarin kita bicarakan yang berubah jadi ropa, jadi nasob, jadi zar, jadi jam. Itu semua ceritanya ada di ilmu nahu. Ada juga ilmu lugoh, yaitu mufrodat yang sekarang kita sebut KSDU itu bagian daripada mufrodat ini, dan kita pergunakan kamus. Atau juga yang manai atau makna kata. Karena apa? Ini perlu sebagai contoh, nazoro itu melihat, tapi dengan mata sebetulnya maknanya. Terjemahnya melihat. Ro'aya ini atau ro'aya itu melihat juga, tetapi dengan pikiran. Ini basuro melihat juga tapi dengan hati, begitu. Ini klasifikasinya di makna atau manai ya. Nah, yang harus bisa sampaikan hari ini yaitu ilmu sorof, perubahan kata. Perubahan kata akibat apa? Akibat wajan misalnya. Akibat wajan itu ada yang 3 huruf. 3 huruf itu di sini 3 huruf itu yang disebut sulasi. Ada juga yang 4 huruf disebut rubai. Yang 3 huruf betul-betul 3 huruf disebut mujarod asli yang kita sebut sebagai fa'ala. Fa fi'il, ain fi'il, sama lam fi'il. Ada 3 aja. Tetap semuanya nanti variasinya ada 6. Tetapi ada juga yang 3 huruf asli tadi ada tambahan. Ditambah 1 huruf ada 3 wajan. Ditambah 2 huruf ada 5 wajan, ditambah 3 huruf ada 4 wajan. Ini kita sebut sebagai majid atau disambung menjadi sulasi majid, begitu. Yang rubai juga sama, kalau yang benar-benar 4 huruf disebut mujarod. Jadi rubai mujarod, ada 1 saja. Sedangkan apabila ditambah dengan 1 huruf ada 1 wajan, ditambah dengan 2 huruf ada 2 wajan. Totalnya yang fa, a, lala, yang 4 huruf ini semuanya ada 1 ditambah 3 gitu menjadi 4. Jadi totalnya 18 ditambah 4 totalnya ada 22 sebetulnya wajan untuk yang tipe apa namanya cetakan yang disebut wajan ini. Nah, ada lagi perubahan yang lain diakibatkan oleh domir yang disebut lugawi. Tadi ada 14. Ya kan? Tadi ada yang laki-laki, perempuan, yang gaib, yang di hadapan muka, yang dirinya sendiri, total-total jadi 14. Ada juga yang disebabkan perubahan terminologis, yaitu apakah dia menjadi madi, mudori, menjadi amr, menjadi fa'il, menjadi lanahi, menjadi maf'ul, menjadi fa'il, dan sebagainya. Ini disebut istilahi, semuanya ada 11. Dari variasi ilmu sorof yang warna merah ini, kalau kita akan mempelajari, kita gambarkan dari ilmu sorof ini sebagai berikut. 3 dimensi. Ada tasrif lugawi yang disebabkan perubahan akibat domir. Coba lihat di buku level 1 halaman 61. Ada semua buku level 1 halaman 61 yang ini. Ya. Ada yang katanya bukan halaman 61, halamannya sudah berubah menjadi halaman yang lain. Nah, kemudian ada lagi yang disebut tasrif istilahi. Istilahi itu ada 11, yaitu level 1 halaman 55. Silahkan dibuka. Ada yang 57 ya, itu untuk buku baru, edisinya berbeda, ada yang 57. Yang ini juga tadi mungkin bukan 61 ya. Ada juga yang 63 jadi beda. Di sini yang 57 ada juga yang 57 ya, 55 ada yang 57, ada yang 61, ada 63. Nah, apa-apa. Tapi itulah yang disebut tasrif lugawi. Sedangkan yang 55 itu ada 3 modorik, amr, madi yang kita sebut sebagai istilahi, tasrif juga gitu ya. Jadi ada dimensi ke bawah, dimensi ke kiri. Barulah sekarang yang saya perkenalkan dimensi ke belakang.
Apa itu? Yaitu disebut wajan. Yang kemarin kita perkenalkan baru satu. Tabel ajaib itu baru satu. Sebetulnya tadi sudah dikatakan di sini, totalnya ada 22. Totalnya. Padahal yang disampaikan, lihat buku yang kedua. Di buku kedua, level 2, halaman 24. Nah, itu ada 14, bukan 22. Karena 14 ini yang paling sering terjadi di dalam Al-Quran. Di bahasa Arab, ada 22, tetapi sebetulnya di dalam tata bahasa, ilmu tata bahasanya ada 35, begitu. Kita tidak akan pelajari 35, tidak akan pelajari 22, yang kita pelajari cuma 14 saja seperti yang ada di buku halaman 24 level 2 tadi. Ini yang disebut tasrif lugawi, ada 14 itu yang akan kita pelajari dari halaman 61, yang isinya adalah yang kemarin kita sudah lakukan, tasrif lugawi dari 3 istilahi, ada madi. Saudara buka halaman 61, tapi ada juga yang 63 ya tadi. Itu namanya tasrif lugawi untuk fi'il madi. Kemudian ada lagi level 1 halaman 56, atau kalau bapak-bapak ada yang 58, itu namanya tasrif lugawi untuk istilahinya adalah mudorik. Dan kemudian ada juga fi'il amr yang halaman 59, kalau bapak-bapak yang lain mungkin ada yang halamannya 61 disebut amr. Baru 3 ini yang istilahinya. Jadi istilahinya baru 3, lugawinya 14 ke bawah. Begitu. Variasi ini yang sudah kita pelajari. Biasanya kalau kita buka yang namanya kamus akan disuguhi. Di sini contohnya fa'ala yaf'ulu. Fa'alanya untuk madi, yaf'ulunya mudorik. Begitu. Nah, yang ketiga biasanya ditampilkan lagi fi'il amr. Kalau fi'il amr ngambilnya adalah dari anta. Kalau tadi itu huwa untuk madi, fa'ala yaf'ulu. Uf'ul diambil dari fi'il amr itu anta. Gitu ya, beda domirnya. Karena memang amr itu tidak ada untuk huwa. Amr itu karena perintah berarti harus terlihat. Tidak boleh perintah pada yang gaib. Karena yang 1 sampai 6 adalah gaib. Gitu. Nah, sampai di sini ini kita sebut istilahi. Dan kemudian si istilahi ini digambarkan. Masih ingat yang ini? Sebetulnya ini ada di level 1 halaman 55. Kalau saudara-saudara itu halaman 57. Yaitu tasrif lugawi dari 3 istilahi ini. Semuanya ada, tetapi ini saya kasih warna-warni dan saya sudah sampaikan karena ini diklasifikasi dengan mudah. Cara memudahkannya bagaimana? Cara mudahnya pertama kita lihat orang ketiga yang gaib. Untuk laki-laki sendiri, laki-laki berdua, laki-laki jamak, ini laki. Baru untuk perempuan sendiri, berdua, jamak, ini untuk perempuan. Ini gaib. Barulah yang kedua adalah yang 2 orang, yang orang kedua, yaitu yang kita bicarakan yang berhadap-hadapan, anta, yaitu kamu sendiri, kemudian antuma, kamu berdua, kemudian antum, yaitu kalian, untuk laki-laki, yang ini untuk perempuannya. Ini disebut orang kedua. Nah, sedangkan kalau yang kita sendiri disebut anak yang spesial, dan kami, gitu ya, orang pertama. Gitu. Nah, ini ada beberapa ciri, saya ulangi, ya ada 3 ditambah 1, yang lainnya adalah tak. Kecuali diri sendiri pakai A, dan kami pakai nun. Udah, gitu aja. Ini sebagai tanda adanya mudorik. Baru nanti lihat belakangnya. Kalau pendek, cuma U aja, berarti huwa, dan dia sendiri. Tapi kalau belakangnya panjang, wau, nun, berarti dia banyakan. Mereka. Gitu aja paling gampang. Begitu juga kalau wanita, sama, pendek, sendiri. Kalau panjang, itu adalah banyakan. Begitu juga kalau lelaki, tetapi orang yang kedua, pendek adalah kamu, tetapi waw nun adalah kalian. Begitu. Jadi paling gampang ngapalinnya, nggak usah susah-susah. Begitu juga ketika madi, karena tidak ada yayu tatu nanu di depannya, kita lihat belakangnya saja. A, A, U, At, Tanah, Tatuma, ini mah gampang lah.
ada a, ini juga waw alif panjang untuk orang banyak, yaitu di sini untuk hum. Kalau sendiri cukup patah saja. Begitu juga kalau orang kedua, kamu patah saja, gitu ya. Tetapi banyak, dia panjang di sini tum. Kalau ini tak, ini tum, gitu dan seterusnya. Paling gampang. Nah, sesudah ini selesai, berarti kita sudah mengerti untuk menggunakan 3 istilahi untuk satu wajan, yaitu fa'ala yang ulu. Ini istilahi yang barusan kita pelajari. Berikutnya, 3 istilahi tadi yang sudah kita pelajari, gitu ya, seperti ini. Ada 11 sebetulnya. Saya kenalkan sebentar. Selain yang 3, saya kenalkan ke yang 11. Oke? 11 itu dimulai dari fa'ala, yaitu fi'il madi. Kita tahu semua fi'il madi. Kata kerja lampau, kemudian baru adalah fi'il mudhorik, kata kerja sekarang atau ke depan. Kalau di sini telah bekerja, artinya kalau di sini sedang bekerja atau akan bekerja. Nah, kemudian ada lagi kalau Pak Ibnu sering cerita masdar, yaitu di situ termasuk isim masdar, yaitu kata benda yang asli atau isim asli. Biasanya fa'alun tulisannya begitu. Juga ini adalah pekerjaan masdar tapi mulainya ada pakai mim. Masdar mim, kata benda juga. Kemudian ada isim domir yang biasa kita kenal sebagai 14 itu, kata ganti. Ini pun sebetulnya aslinya dia sebagai isim. Ada fa'il, kata pelaku. Pelaku itu artinya fa'il itu subjek kalau bahasa kita. Kata pelaku atau pekerja. Nah, begitu juga ada yang namanya isim isaroh, kata tunjuk. Kemudian ada isim maf'ul, isim dimulai dengan mim juga sebagai objek. Begitu. Kemudian ada fi'il perintah atau fi'il amr, kata kerja perintah. Jadi bahasanya menjadi bekerjalah. Gitu. Kalau tadi di sini adalah yang dikerjakan karena dia objek. Kalau ini adalah pekerja, tapi kalau di sini bekerjalah. Kalau kita mau negation, menyuruh tidak bekerja, namanya la, nahyi, atau fi'il nahyi, atau pakai la, amr, gitu ya. Maka bahasanya menjadi jangan bekerja. Ini kata perintah untuk tidak atau negatif. Kemudian baru ada tambahan zaman, tempat, alat, yang ini jarang dipakai. Jadi kalau gitu yang sering dipakai apa? Yang sering dipakai adalah madi. Yang sering dipakai adalah mudhorik. Yang sering dipakai adalah amr 3. Nah, sehingga tadi kita pelajari cuma 3. Loh, yang lainnya kadang-kadang muncul kata benda masdar. Kadang-kadang ini fa'il muncul. Fa'ilun, fa'ilin. Ya. Nanti kita akan ketemu. Kemudian ada juga maf'ul. Ada juga la nahyi. Kang Ibnu sering menggunakan 7. Bukan 3 seperti kita, enggak apa-apa. Tapi kita tahu, oh ini rupanya. Totalnya sebetulnya adanya 11. Kita pakai 3 aja dulu. Nah, sebagai contoh, jadi yang dari 11 tadi, 3 yang sering kita pakai, 4 kadang-kadang tapi sangat sedikit, jadi 11 tidak pernah kita pakai. Semuanya, gitu ya. Cukup 3 saja yang ini. Nah, sebagai contoh, saya ambil contoh di sini. Saya ambil fa'ala. Kalau lihat dari terjemahnya telah melakukan. Kenapa? Karena ini adalah madi. Sedangkan yaf'ulu, nah kalau ini madi, yaf'ulu karena ini mudhorik, maka sedang melakukan atau akan melakukan. Ini mudhorik. Baru fa'lun tadi masdar, hasil daripada yang dilakukan itu adalah apa yang kita lakukan itu disebutnya perbuatannya atau pekerjaannya. Kemudian fa'ilun, si subjeknya atau orang yang melakukan, ini subjek atau fa'il. Kemudian maf'ul yang dilakukan sebagai objek. Dan kemudian lakukanlah, itu amr. Jangan kamu lakukan, la nahyi. Yang 7 yang sering dilakukan oleh Pak Ibnu itu 7 ini. Ada madi, mudhorik, amr. Ditambah ada masdarnya, ada fa'il, ada isim maf'ul, ada nahyi. Begitu. Kita coba lagi kataba. Nah, kataba ini yang pertama pasti telah menulis karena itu madi. Yaktubu sedang menulis. Kemudian produknya tulisan, gitu. Kemudian yang melakukannya penulis, gitu. Kemudian yang ditulisnya
Ya, tulislah uktub. Nah, ini tuliblah uktub. Nah, uktub itu amr. Jangan menulis la uktub atau jangan kau tulis la tuktub begitu ya. Jadi itu adalah contoh menggunakan berbagai macam tasrif istilahi dari yang 7. Setelah kita mengenal lugawi dan istilahi, barulah kita masuk ke yang akan kita bicarakan hari ini, yaitu namanya wajan. Yang totalnya ada 14. Sampai detik ini di pelajaran kita hanya dikenalkan satu, yaitu nomor 1. Fa'ala yaf'alu. Udah itu aja. Nah, kita lihat. Ternyata ada tetangga yang lain. Selain fa'ala yang 3 huruf tadi bisa bervariasi. Kalau saudara lihat nih, fi'il madinya fa'ala. Fi'il mudhari'nya bisa fa'ala. Lihat tengahnya. Ada fa'ala, fa'ila, fa'ulu. Bahwa yang berubah cuma tengahnya aja. U, I, A. Depan dan belakangnya sama. Berarti satu madi bisa ada 3 mudhari. Berarti totalnya harusnya kan 9. Ternyata tidak di dalam bahasa Arab. Kenapa? Rupanya di dalam bahasa Arab fa'ila itu tidak memiliki 3 mudhari, hanya 2 mudhari. Kalau dia fa'ila nggak ada u-nya. Kalau madinya fa'ila maka mudhari'nya yaf'alu, yaf'alu dan yaf'ilu. Lihat tengahnya hanya a dan i. Begitu. Sedangkan yang belakangnya u itu apabila ada madi faula atau tadi di sini yang faala. Kalau faala sih punya 3-3-nya gitu. Jadi total hanya 6 yang kita miliki. Dan ini di mana saudara tahu? Kamus. Setiap kata hanya boleh ikut 1. Nggak bisa ada sebuah kata ikut di nomor 1, ikut di nomor 6, ikut di nomor 5. Nggak ada. Setiap kata hanya ikut di antara 1 di antara 6 ini. Kalau dia sulasi mujarrad. Itu hanya ikut di 1. Cara tahunya dari mana? Satu-satunya kamus. Jadi buka kamus suka tidak suka. Begitu. Nah, jadi hanya ada 6 namanya sulasi mujarrad itu. Nah, berikutnya ternyata si fa'ala ini ditambahi maknanya, dirubah. Ada ainnya ditambah dengan tajwid jadi a-nya ditambah panjang. Ada juga ditambah alif sebelum ain fa'ala gitu. Ditambah juga di sini alif di depan jadi af'ala dan seterusnya variasinya sampai ada 12 variasi. Yang 3 ini. Tapi semuanya asalnya dari 1 dari si fa'ala ini. Kayak gitu. Ada variasi 12. Untuk apa sih buat variasi 12? Ternyata yang variasi 12 ini untuk memberi penekanan-penekanan tertentu. Nanti saya tunjukkan ya. Tapi totalnya di sini ada 12. Begitu juga yang 4. Hanya ada 1 yang mujarrad dan ada 2 di sini yang 2 huruf, ada 1 yang tambahan 1 huruf sehingga totalnya di sini semuanya ada 22. Tetapi saya katakan tadi kita tidak semua dipakai. Kenapa? Karena kita hanya misalnya dari yang 6 yang sudah dipelajari bulan lalu, kita misalnya punya, tolong dibuka kamus halaman 98 sebagai contoh, ini unik. Di halaman 98, kalau saudara cari kataba, kasih strabilo, kataba, yaktubu ditulisnya. Itu di dalam tabel kita disebut sebagai namanya wajan 1. Kenapa? Karena ini fa'ala, yaf'ulu, begitu. Disebut wajan 1. Coba halaman 99. Kafaro, yakfuru kan? Berarti juga itu nomor 1 wajannya. Begitu juga 103. Nasoro, yansuru kan? Berarti ini semua 3-3-nya adalah disebut wajan nomor 1. Tapi kalau saudara lihat halaman 89, Dauroba ada mudoriknya? Yadribu. Yadribu. Kalau yadribu berarti klasifikasinya termasuk wajan nomor 2, yaitu yang ini. Itu. Kalau tadi ini yang ini, sekarang ini yang ini, yadribu. Begitu juga 102. Nazala, turun, 102. Yanzilu. Nah, yanzilu juga pakai kasroh kan yang tengahnya, ainnya pakai kasroh. Berarti dia termasuk
wajan nomor 2. Tapi kalau yang berikutnya ini wajan nomor 3 nih. Lihatlah halaman 94. Yaftahu. Yaftahu. Ainnya pakai patah di sini. Karena dia patah maka menjadi nomor 3 wajannya. Begitu. Dan ketika kita pakai A5, mengetahui dari halaman 92, coba kita lihat 92, ya. Lamu. Ah, berarti dia patah bagian tengahnya, ainnya. Berarti fa'ila. Ya. Yaf'alu. Berarti dia nomor 4 wajannya. Begitu juga kalau saudara lihat halaman 77, hasiba, menghitung, menghisab. Hasiba, halaman 77. Mudoriknya adalah Yahsibu. yahsibu. Pakai kasroh juga ainnya. Akibat pakai ainnya kasroh, sementara ini fa'ila juga kasroh. Kasroh dengan kasroh itu nomor 5. Gitu wajannya. Iya, kelima wajannya karena di sini pakai kasroh, di yang ini juga pakai kasroh. Kasroh, fa'ila. Ya. Yang keenam, ini hasuna. Halaman 77 juga. Hasuna, baik. Hasuna. Hasuna itu faula. Tapi mudoriknya apa? Yasuna. Sunu. Yasunu. Ah, karena yasunu, jadi faula yafulu berarti menjadi nomor 6. Kasih stabilo. Itu contoh 6 wajan. Sekarang, jadi kemarin kan kita baru bercerita 1 wajan aja. Ternyata ada 6. Ditambah lagi sekalian saya kasih bapak-bapak wajan berikutnya. Setelah 6. Contohnya, yang ainnya di tasjid. Jadi fa'ala seperti ini contohnya apa sih? Dari najala sebagai contoh turun. Buka halaman 102. Artinya turun, nazala. Itu namanya sulasi mujarod. Asalnya 1 aja, najala 102. Nah, apabila diubah, dikasih tasjid yang bagian tengahnya za-nya ini, maka bukan lagi turun artinya, berubah menjadi menurunkan berkali-kali. Nah, itu maknanya jadi berubah. Gitu. Jadi masuk ke wajan yang ini. Untuk yang wajan sulasi majid. Begitu. Kalau sekarang ditambah alif setelah fa-nya, fa ditambah alif, ala jadi fa-ala. Maka nazala menjadi saling menurunkan. Ada 2 pihak yang menurunkan. Gitu. Saling menurunkan. Jadi masuknya ini ke yang ini. Berikutnya, kalau seandainya af'ala ditambah alif di depan jadi anjala, maka artinya menjadi menurunkan sekali atau menjadikan turun. Ada penekanan di sini. Ini yang ketiga, begitu. Ditambah lagi kalau pakai ini pasti lagi alif tafa'ala gitu, tanajala gitu. Ini adalah saling menurunkan 2 pihak ataupun lebih, bisa juga diartikan sebagai pura-pura turun. Tanajala gitu. Nah, sekarang inilah yang keempat. Berikutnya kalau sekarang kasih lagi taf'ala di mana ainnya juga di tajwid di sini, maka ini tanajala turun atau menurunkan perlahan-lahan. Ini ada di dalam surat Tanazzalul Malaikat. Nah, penurunan Al-Quran itu tanazzalu, tanazzala. Kenapa? Karena turunnya malaikat itu perlahan-lahan. Turunnya Al-Quran itu, turunnya malaikat membawa Al-Quran itu bukan nazala, bukan turun, tetapi tanazzalul atau tanazzala, dia menurunkan perlahan-lahan, diberikan tahunnya sampai 23 tahun, perlahan-lahan, sedikit demi sedikit. Tanazzalul malaikatu dan seterusnya dan seterusnya. Ini asalnya dari situ. Ditambah lagi kalau in fa'ala yang ini, atau di dalam kasus yang kita disebut in tazala, itu menurunkannya dengan sungguh-sungguh hampir sama dengan yang ada penekanan di sini sungguh-sungguh. Ditambah lagi kalau in
fa-nya yang ditekankan di sini, ini akibat turun atau terturunkan, ini produk biasanya. Ada kata ter. Dan kemudian yang nomor 8 ini biasanya adalah untuk warna, dimulai dengan memutih, memerah, membiru, tapi jarang ada di dalam Al-Quran. Yang ke-9, istab, meminta, astagfirullah. Istab tadi sudah dibahas. Istab atau asta, pokoknya yang ada istab itu adalah atau meminta, gitu ya. Astaga, itu semua adalah astagfir misalnya, itu adalah meminta turun, meminta diampuni, meminta. Ini contohnya meminta turun karena ininya turun najala gitu. Sedangkan yang 10 sampai 12 ini adalah khusus untuk bahasa sastra atau balaghah. Ya, itu hanya untuk orang-orang tertentu yang bermain dengan kata-kata. 8 perubahan yang sering kita pakai. Kenapa 8? Ini tidak dipakai nomor 8, 10, 12 tidak pakai. Ada 8, dimasukkan ditambah 6 menjadi 14. Itulah yang kita pelajari. Jadi ada 6 di sini, ada 8 di sini yang sering kita pakai, total menjadi 14. Di dalam buku saudara yang 14 ditulisnya begini. MTO dikasihnya bentuknya begini. Masih ingat dikasih MTO? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ini tiba-tiba saya bingung. Ini apa-apaan sih dikosongin, maksudnya apa? Ini juga diapa-apain sih dikosongin. Ternyata ketahuan, oh iya, ini grupnya fa'ala, ini grupnya fa'ila, ini grupnya fa'ula, maka dikosongin, begitu. Baru ini namanya sulasi majid. Kalau ini tadi sulasi mujarod, begitu. Oh, ketika dilihat di halaman 24 level 2, coba lihat bukunya. Saudara perhatikan, kalau saudara perhatikan ini ada garis tebal. Ketemu nggak garis tebal? Ya. Ini bukan tidak sengaja. Ini sengaja untuk menunjukkan ini namanya sulasi mujarod 1 sampai 6. Sedangkan yang 7 sampai 14 sulasi majid, begitu. Jadi bukan tidak sengaja, itu ada artinya. Oke? Ya, sampai di sini selesai urusan ilmu tentang sorof. Sampai di sini selesai. Kang Rudi kok tahu sih? Padahal kita bareng-bareng ya, sama-sama ya. Merah. Oke, kita teruskan. Barulah sekarang masuk si 14. Masih ingatkah saudara-saudara, si 14 wajan ini asalnya yang saya terangkan cuma satu, yang saya sebut tabel ajaib. Sekarang Bapak Ibu menghadapi 17 sampai 25, kalau cuma dengan satu wajan, dengan tabel ajaib satu wajan tidak akan terselesaikan soalnya. Nah, maka segera saya kasih ilmunya 14 wajan, karena sampai ke 25 banyak sekali wajan-wajan bukan satu.